saat matu Yesus salut nangoluki rohanang pabahen aku salut natikiki saat matu Yesus salut nadiriki kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan Allah Bapa bagi kita terkandung dalam Injil Markus 14 ayat 22. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Selain baptisan kudus, satu lagi sakramen yang sangat sakral adalah perjamuan kudus. Sebagaimana baptisan kudus kita lakukan karena memang diamanatkan Tuhan Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga, maka perjamuan kudus kita lakukan karena Tuhan Yesus Kristus sendiri mengamanatkannya sebelum ia mati pada kayu salib di Golgota. Dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20 tercatat, lalu ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Mungkin Anda pernah melihat ketika perjamuan kudus di dalam kebaktian di gereja, ada beberapa orang yang keluar dari ruang kebaktian atau tidak bersedia ikut dalam acara perjamuan kudus. Apakah alasan mereka berbuat demikian? Beberapa orang beralasan dengan mengatakan, "Saya memiliki pekerjaan atau urusan yang harus kukerjakan. Saya berdosa banyak dan tidak layak diampuni Tuhan. Saya belum rela mengampuni atau berdamai dengan orang yang kubenci. Saya belum siap berjanji untuk tidak berbuat dosa dan untuk tidak menuruti iblis." Dan berbagai alasan lainnya. Apakah alasan-alasan tersebut berkenan bagi Tuhan Yesus Kristus? Tidak sama sekali. Orang-orang Kristen mengatakan alasan-alasan demikian timbul karena kebodohan rohani mereka, ketidakmengertian mereka akan perjamuan kudus, atau karena kebebalan di dalam hati mereka. Mereka membiarkan iblis menipu dan membodohi mereka, sehingga mereka tidak percaya akan kebenaran dari perkataan Tuhan Yesus Kristus. "Ambillah, inilah tubuhku, dan inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Markus 14 ayat 22 dan 24 merupakan perkataan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang berdosa, termasuk Anda dan saya. Dengan berkata "ambillah", maka Tuhan Yesus Kristus sedang menawarkan tubuhnya dan darahnya, atau menawarkan pengampunan atas semua dosa Anda melalui kematiannya, supaya Anda tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal dalam surga. Meskipun Tuhan Yesus Kristus rela menanggung hukuman maut dari Tuhan Allah Bapa atas dosa kita itu, tetapi Ia tidak memaksa kita, melainkan meminta respon atau tanggapan kita, menerima atau menolak
pengorbanannya itu. Melalui hambanya, yaitu pendeta yang melayankan perjamuan kudus, kita sejatinya mengambil tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus melalui roti dan anggur itu sebagai tindakan kita berdasarkan iman kita, bahwa kita sungguh-sungguh mempercayai Yesus Kristus telah mati pada kayu salib Golgota untuk menebus nyawa kita sendiri, atau untuk menanggung hukuman maut atas dosa kita sendiri. Ketika kita mengambil roti dan anggur dalam perjamuan kudus itu, kita mempercayai Tuhan Allah Bapa telah mengampuni kita yang berdosa sangat banyak, dan kita pun bersedia berdamai dengannya melalui Yesus Kristus. Orang Kristen yang melihat perjamuan kudus hanya sekadar roti yang dipecah-pecahkan dan sedikit anggur, pasti tidak akan mengalami keuntungan besar, yaitu anugerah yang sangat mahal yang tidak ternilai dari Tuhan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Dengan iman yang benar, ambillah roti dan anggur itu, bahwa Anda percaya akan kebenaran perkataan Yesus Kristus, dan Anda bersedia menerima pengorbanannya atau kematiannya sebagai satu-satunya jalan atau solusi bagi Anda memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan Allah Bapa, berdamai dengan Tuhan Allah Bapa, memperoleh kebebasan dari kuasa iblis, dan memperoleh hidup kekal dalam surga. Menerima anugerah yang sangat mahal itu, bukankah kerugian besar atau kebodohan besar bagi pendosa, termasuk orang Kristen yang menolak tawaran dari Tuhan Yesus Kristus? Ya, bila ada orang berdosa berpikir bahwa ia dapat mengusahakan keselamatannya dari maut atau kebinasaan kekal kelak, maka ia pendosa yang sangat bodoh, yang hidup dalam kesia-siaan dan pasti berakhir dalam kebinasaan kekal. Bila ada orang Kristen yang telah mendengarkan Injil tetapi menolak tawaran dari Tuhan Yesus Kristus dengan berbagai alasan, maka ia adalah orang Kristen yang sangat sombong, yang hidup dalam kesia-siaan dan pasti berakhir dalam kebinasaan kekal. Kita yang telah bersedia menerima tawaran dari Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sangat bersyukur, bersukacita, dan bahagia, bukan? Ya. Apakah kita yang telah diampuni Tuhan Allah Bapa melalui Yesus Kristus keberatan mengampuni atau berdamai dengan orang yang kita benci sebelumnya? Tidak. Apakah kita masih berniat untuk giat berbuat dosa dan melayani iblis? Tidak. Melainkan kita berjuang hidup bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami di hari yang baru ini. Daripada-Mu kami menerima segala kebutuhan dan keperluan kami. Berkatilah kami ya Bapa, dan pakai kami menjadi saluran kasih dan berkat-Mu untuk orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah berhasil semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Selalu ada rezeki yang bisa kami bawa dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, untuk kami pakai menyelenggarakan kehidupan yang berkenan bagi-Mu, dan juga untuk membawa persembahan syukur kami kepada-Mu di dalam gereja-Mu. Berkatilah masyarakat sekitar kami, bangsa dan negara kami ini. Kiranya kehidupan yang baik, sejahtera, makmur, dan juga kehidupan bersama yang rukun, damai, harmonis terwujud di tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan, pulihkanlah masyarakat dunia yang bergumul akan perang Rusia dan Ukraina. Kiranya perang di sana segera berakhir, kehidupan segera pulih kembali. Ya Bapa, berkati
yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan pada hari ini. Umur panjang, kekuatan, kesehatan, kiranya mereka terima daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Memuji Kau warnai